Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, KKB pimpinan Egyanus Kogoya tidak pernah meminta tebusan 5 miliar rupiah untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mertens. Pernyataan tersebut dibenarkan Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius Fakhiri. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakhiri menerangkan dari awal kejadian, ia sudah mengundang Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres untuk menghubungi pihak gereja agar berkomunikasi dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya supaya pilot Susi Air dibebaskan dalam keadaan selamat. Negosiasi awal dengan Egyanus Kogoya berjalan cukup bagus, tetapi karena ada masukan cukup banyak, sehingga Egyanus berubah pikiran dan komunikasi terputus. Kapolda juga menegaskan jika Egyanus tidak pernah meminta uang tebusan untuk pilot Susi Air sebesar 5 miliar rupiah. Kapolda dengan pejabat bupati yang lama dengan DPR. Pembicaranya kemana? Kalau nanti saya sampaikan kalau Egi minta itu uang, ya dikasih saja nggak apa-apa. Yang penting saya batasi, tidak boleh lebih dari 5 miliar. Itu pembicaraan kita. Untuk bernegosiasi awal, memang di perjalanan waktu awal itu bagus, tetapi karena ada masukan kiri kanan yang menghasut atau bagaimana, Egi berubah pikiran sehingga komunikasi itu stuck. Kapolda berharap dengan adanya pejabat bupati yang baru bisa berkomunikasi intens dengan keluarga besar Egyanus Kogoya agar bisa membebaskan pilot Susi Air. Sementara untuk keberadaan pilot masih berada di wilayah Nduga dan dalam kondisi sehat. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah aset milik Andi Pramono, mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar di sebuah rumah di Batam Selasa siang. Perusahaan PT Bahari Berkah Madani diduga milik Andi Pramono dan bergerak di bidang migas. Tim penyidik KPK mendatangi sebuah rumah milik Andi Pramono, mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar di perumahan Jodoh Permai Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan KPK ini untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Penyidik lembaga anti rasuah ini membawa 2 koper besar. 2 anggota kepolisian dari Sat Sabara, Polresta Barelang terlihat berjaga dengan senjata laras panjang. Penyidik KPK pun memeriksa setiap ruangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dari rumah ini kan sebagai istilah macam PT Marino. Apa nama PT-nya? PT Marino. Oh, dijadikan kantor Bang ya? Iya. Untuk rumahnya. Aktivitas sehari-hari biasanya gimana Bang? Soal aktivitas mereka kita nggak tahu. Kita jadi seperti sebagai pantau keamanan aja. Usai penggeledahan, petugas membawa 3 koper saat keluar dari perusahaan bercat kuning tersebut. Sebelumnya, pada pertengahan bulan Juni lalu, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa rumah mewah diduga milik Andi Pramono di Batam. Kita beralih ke informasi lainnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan permasalahan Al Zaitun sudah di tahap penyidikan. Masyarakat tinggal menunggu sampai ada penetapan tersangka. Menko Polhukam juga melaporkan tokoh Al Zaitun yaitu Panji Gumilang atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu, misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak semua eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo Joni G. Plate. Putusan hakim atas hasil eksepsi tersebut akan digelar pekan depan.
Ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Baktikominfo, Joni G. Plate, Direktur Utama Baktikominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli HUDEF UI, Yohan Suryanto, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan tanggapan jaksa atas nota keberatan yang disampaikan masing-masing terdakwa pada pekan lalu. Dalam tanggapannya, jaksa penuntut umum sepakat menolak eksepsi ketiga terdakwa dan memohon majelis hakim untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan saksi. Jaksa menilai dakwaan untuk ketiga terdakwa sudah cermat dan teliti, serta sesuai dengan aturan hukum. Dengan ditolaknya eksepsi kami, menjadi keuntungan besar untuk kami, sehingga pada saat masuk ke dalam pokok perkara, tugas kami semakin ringan untuk membuka, untuk menjelaskan, untuk memberi keterangan bahwa di dalam keterangannya nanti pada saat pembuktian, siapa-siapa yang paling berperan, siapa-siapa yang mengarahkan, siapa-siapa yang memerintah atau yang menandatangani kontrak, sehingga klien kami, terdakwa Yohan Suryanto, bisa duduk sebagai terdakwa. Sehat yang mulia. Sebelumnya, JPU mendakwa ketiga terdakwa telah memperkaya diri dari korupsi infrastruktur BTS 4G dan merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Sehat yang mulia. Jokowi berharap RUU Kesehatan dapat memperbaiki bidang pelayanan kesehatan di tanah air. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Cepat kekurangan.